Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Muhammad Aksel. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai implementasi GISIGI dan keseimbangan ekonomi sosial. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu GISIGI. GISIGI adalah singkatan dari Good Corporate Governance, yang merupakan sistem tata kelola perusahaan yang baik, mencakup struktur dan mekanisme pengelolaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja, dan memastikan keberlanjutan jangka panjang. GISIGI berlandaskan 5 prinsip utama yang sering disingkat menjadi tarif, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Setelah itu, mari kita lanjutkan ke materinya. Yang pertama, ada alur penerapan GISIGI berkelanjutan yang mencakup preparation atau persiapan, implementation, evaluation, organisasional, dan organisasional culture. Yang pertama ada tahap persiapan inti kesiapan yang mencakup awareness building, membangun kesadaran seluruh pemangku kepentingan. Lalu ada GISIGI assessment, yaitu pemetaan kepatuhan dan resiko awal. Setelah itu ada penyusunan manual yang melakukan penyusunan dalam dokumen kebijakan dan pedoman GISIGI. Setelah itu ada substructure, yaitu pembentukan struktur pendukung, tim dan proses biasanya. Lalu ada tahap implementasi atau menjalankan prinsip. Yang pertama, sosialisasi dan internalisasi. Lalu ada prosedur kerja yang mencakup pelaksanaan SOP yang konsisten. Setelah itu ada sistem manajemen, yaitu pengembangan teknologi dan pelaporan. Setelah itu ada laporan berkala, yaitu pelaporan aktivitas dan kepatuhan rutin. Lalu setelah itu ada tahap evaluasi. Yang pertama mencakup penilaian mandiri yang dilakukan oleh evaluasi internal. Setelah itu ada penilaian yang melakukan identifikasi kesenjangan dan risiko. Setelah itu ada verifikasi independen, yaitu konfirmasi eksternal atas temuan. Setelah itu ada verifikasi, yaitu verifikasi efektivitas yang mencakup atas temuan eksternal tadi. Lalu ada remediasi, yaitu melaksanakan tindakan korektif atau melakukan tindakan atas temuan yang terdapat. Setelah tahap evaluasi, ada budaya organisasi. Yang pertama ada transparansi, yaitu informasi material akurat dan mudah diakses pemangku kepentingan. Setelah itu ada integritas, yaitu praktik sehari-hari yang mencerminkan nilai GISIGI. Lalu ada akuntabilitas, yaitu tanggung jawab jelas pada setiap peran yang ada pada organisasi atau perusahaan. Setelah itu ada pilar keseimbangan, yang mencakup keterbukaan, independensi, dan kesetaraan. Yang pertama ada keterbukaan, yaitu penyediaan informasi material yang akurat dan dapat diakses oleh stakeholder. Setelah itu ada independensi, yaitu keputusan profesional tanpa intervensi atau benturan kepentingan. Lalu yang terakhir ada kesetaraan. Kesetaraan menjamin pemenuhan hak yang adil bagi seluruh pemangku kepentingan berdasarkan asas hukum. Setelah itu ada whistleblowing system atau WBS. Sistem pelaporan pelanggaran whistleblowing system atau WBS adalah mekanisme yang aman untuk melaporkan dugaan pelanggaran seperti korupsi, penyuapan, atau perilaku yang tidak pantas dalam suatu organisasi, yang seringkali memungkinkan pengajuan anonim sambil melindungi identitas pelapor. Sistem ini banyak digunakan oleh lembaga pemerintahan, misalnya WBS Polri dan BPOM. Lalu perusahaan milik negara, yaitu misalnya BNI, dan korporasi untuk menjaga integritas. Mekanisme penanganan pengaduan itu yang pertama melakukan perlindungan pelapor dan terlapor, hukum dan karir. Lalu verifikasi laporan oleh tim audit independen. Setelah itu penghargaan kepada pelapor atas kejujuran. Setelah whistleblowing system ada operasional, SOP, dan keselamatan atau K3. SOP menjamin konsistensi operasional dan efisiensi biaya terukur. Lalu ada K3, yaitu menjamin perlindungan fisik dan mental sebagai tanggung jawab sosial internal. Keselamatan kerja adalah bagian dari praktik GISIGI yang bertanggung jawab. Jadi semuanya harus bergantung pada operasional, SOP, dan kesehatan keselamatan yang bergantung terhadap perusahaan. Yang terakhir ada struktur organisasi GISIGI. Struktur organisasi GISIGI mencakup RUPS, yaitu orang yang berada dalam struktur organisasinya bertugas untuk menjadi forum pengambilan keputusan tertinggi bagi pemegang saham. Setelah itu ada Dewan Komisaris yang mengawasi kebijakan direksi dan memberikan nasihat strategis.
Lalu ada direksi, yaitu penanggung jawab operasional untuk tujuan organisasi. Setelah itu ada unit audit internal yang melakukan pengawasan kepatuhan dan manajemen risiko internal. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.